Baiklah, kita akan memulai acara fellowship kita karena sudah jam 1:09 ya. Silakan membaca peraturannya, mute speakernya. Nah, sebelum kita mulai, kita menaikkan satu lagu. Nanti bisa teman-teman nyanyikan di rumah masing-masing. Kita minta host tampilkan liriknya. Ya, ini lagu yang mudah ya. Saya yakin semuanya pasti tahu lagu ini. Karena dari sekolah minggu pun kita sudah diajarkan lagu ini. Baiklah, mari kita naikkan pujian ini bersama-sama. Bila kulihat bintang gemerlapan. Bila kulihat bintang gemerlapan. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi biru dengar, ya Tuhanku, aku heran melihat ciptaanmu yang besar, maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Baik, yang kedua, ya Tuhanku, apabila aku renungkan. Ya Tuhanku, apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam penebus, ku tertegun, bagiku dicurahkan oleh Putra-Mu darahnya kudus, maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kehadirat-Mu, Allah Bapa, Allah Putra dan Roh Kudus. Pada hari Minggu siang yang indah ini kami bisa berkumpul melalui aplikasi Google Meet. Walaupun kami tidak saling berada di samping, tapi kami percaya bahwa pertemuan kami ini adalah pertemuan yang di dalamnya kami akan membahas banyak hal yang berguna bagi kami. Bapak, Engkaulah yang hadir di dalam fellowship kami ini dari awal ke tengah hingga akhir. Kami serahkan pembicara kami, Kak Esther, ke dalam tuntunan tangan-Mu, dan kami serahkan peserta fellowship hari ini juga ke dalam tangan-Mu, Bapak. Kami mengucap syukur dan kami akan buka fellowship kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Baik, selanjutnya kami serahkan kepada Kak Esther untuk menyampaikan materi hari ini, yaitu mengenai bijak mengelola keuangan. Silakan Kak Esther. Oke, selamat hari Minggu, selamat siang teman-teman semuanya. Delvi boleh ditampilkan slide-nya ya. Teman-teman, apa kabar semuanya?
Semoga kita semua dalam kondisi yang bahagia. Terima kasih Tunggul, baik, selamat hari Minggu ya. Terus kita dalam kondisi sehat di rumah masing-masing dalam COVID-19 ini ya. Kita mungkin tidak bisa keluar banyak aktivitas di luar rumah, tetapi kita bisa tetap produktif di tempat tinggal kita masing-masing. Ada yang di rumah, ada yang di kosan ya. Terima kasih Kak Ayub. Terima kasih untuk Kak Ayub atas kepercayaan yang diberikan. Teman-teman, saya itu sering dipanggil Esther waktu masih mahasiswa ya, tapi sebenarnya nama lengkap saya adalah Selvi Antasia. Jauh banget emang ya. Hari ini teman-teman kita akan belajar satu tema, yaitu yang diberikan kepada saya adalah bijak mengelola keuangan. Teman-teman, berbicara mengenai keuangan sangat sensitif di kalangan anak-anak Tuhan ya. Jadi kalaupun saya berbicara ini, saya berbicara dengan sangat hati-hati. Nah, ada kata bijak ya dalam mengelola keuangan. Jadi saya akan membahas dari satu tokoh Alkitab ya, apa itu bijak ya, bagaimana menghadapi kehidupan ini, bahkan juga mengatur segala sesuatu yang Tuhan percayakan. Dan saya akan membahas juga bagaimana mengelola keuangan ya. Next slide. Nah, teman-teman coba perhatikan ya. Beberapa orang ya di luaran sana memiliki prinsip tentang balance life ya. Ada 3 area fokus yang bila didapatkan seseorang ya, ketiga-tiganya ini, maka orang itu dikatakan berbahagia ya. Yang pertama itu relasi yang baik. Yang kedua kesehatan yang baik, dan yang ketiga keuangan yang baik. Nah, kalau kita bisa mendapatkan 3 hal ini dalam sepanjang kehidupan kita sangat baik, wah itu kayaknya udah sempurna banget gitu ya. Nah, relasi yang baik tuh termasuk spiritual di dalamnya, relasi dengan Tuhan ya, relasi dengan sesama, dengan keluarga, dengan pasangan hidup, dengan anak-anak, dengan keluarga besar, dengan teman-teman ya. Teman-teman, ini kita pelajari tuh di PMK, di persekutuan waktu mahasiswa ya. Yang kedua juga kalau kita mendapatkan kesehatan yang baik. Ada banyak orang ya punya relasi baik, keuangan baik, tapi dia sakit-sakitan. Wah, dia kurang sempurna ya. Kayaknya ada sesuatu yang kurang. Ternyata kesehatan juga dipelajari, teman-teman. Ada dari pakar nutrisi ya, ada dari pakar-pakar kesehatan yang lain. Nah, yang ketiga, teman-teman juga keuangan ya. Keuangan teman-teman kalau kita mengalir begitu saja ya tanpa mempelajari lebih dalam ya, kita ya menjadi biasa-biasa saja. Nah, teman-teman 3 area ini kalau dimiliki dan kita pelajari dan kita terus-menerus perjuangkan dalam kehidupan, kita menjadi orang yang lebih berbahagia ya. Satu saja area yang kurang di dalam diri kita, area misalkan saya punya relasi cukup baik, spiritual saya baik, kesehatan saya baik, tapi uang kurang. Nah, itu juga kurang sempurna, teman-teman ya. Saya punya uang banyak, kesehatan saya oke, tapi relasi saya tidak baik. Itu juga kurang sempurna rasanya ya. Nah, teman-teman, 3 area ini saya pikir kita perlu mempelajari seumur hidup kita. Tapi hari ini kita akan belajar fokus tentang area keuangan dengan tema bijak mengelola keuangan. Berbicara mengenai bijak, kita akan belajar dari satu tokoh, yaitu tokoh Yusuf. Next slide. Teman-teman, tentu kita sudah mengetahui ya, sudah belajar dari pendalaman Alkitab, bahkan dari kita sekolah minggu, kisah mengenai seorang Yusuf ya. Pada posisi puncak pada saat Yusuf berumur 30 tahun, dia dipercaya oleh Firaun, teman-teman ya, untuk mengelola keuangan negara, teman-teman ya. Yusuf mengelola 7 tahun kelimpahan untuk 7 tahun masa kelaparan. Teman-teman, pada saat kita membaca Kejadian pasal yang 41 ayat 38 sampai 41, kita bisa melihat loh perkataan Firaun kepada Yusuf ya, kepada panglimanya juga dan kepada Yusuf ya. Mungkinkah kita mendapatkan orang seperti ini, seorang yang penuh dengan Roh Allah? Oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu,
tidaklah ada orang yang berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Bayangkan ya teman-teman ya, Firaun menganggap Yusuf seorang anak muda umur 30 tahun adalah orang yang berakal budi dan bijaksana. Lalu Firaun mengatakan, engkaulah menjadi kuasa atas istanaku dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu. Dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Teman-teman, kalau kita lihat ya, ini adalah puncak prestasi, puncak kehidupan dari Yusuf. Ada strategi yang dilakukan pada masa puncak ini, teman-teman ya. Kalau teman-teman membaca kitab Kejadian keseluruhan dari kisah Yusuf ya, Yusuf itu mengambil seperlima ya. Seperlima itu 20% ya teman-teman ya, dari masa kelimpahan untuk disimpan pada masa kesukaran. Teman-teman, strategi seperlima ini kita juga bisa terapkan dalam kehidupan kita hari lepas hari ya. Kadangkala hidup kan nggak sesuai dengan pesanan kita terus ya. Seperti ada saatnya kita banyak uang, ada saatnya kita mengalami kebangkrutan atau di PHK atau apapun ya. Hidup itu kan naik turun ya. Kita nggak bisa prediksi, kita lancar-lancar terus. Tapi kita bisa belajar teman-teman dari kisah Yusuf ya. Yusuf melontarkan ya, memberi usul kepada Firaun. Raja Firaun kalau masa kelimpahan kita akan menyimpan seperlima dari seluruh makanan rakyat yang ada dari hasil panen. Ditimbun ya untuk 7 tahun masa kelaparan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tentunya pengalaman ini tidak terjadi semata-mata ya. Pembelajaran Yusuf yang sangat bijaksana memang hadir pemberian dari Tuhan ya. Tapi teman-teman, kalau kita pelajari lebih dalam lagi ya, Yusuf diberikan kepercayaan yang sangat besar ini melewati banyak hal dalam kehidupannya ya. Sebelum dia dipercayakan menjadi penguasa atas satu negeri ya, teman-teman, penguasa atas satu negeri itu memberi makan pada saat kelaparan 7 tahun. Teman-teman ya, ini COVID-19 ini ya, kita kan baru beberapa hari ya, beberapa bulan lah, katakanlah baru 2 bulan kurang ya. Kita ada beberapa orang sudah di PHK ya, dikurangin gajinya, harus stay di rumah, mungkin kekurangan makanan. Ada beberapa orang sudah teriak. Teman-teman kebayang 7 tahun ya, 7 tahun tidak ada makanan bukan cuma di Mesir, tapi Alkitab mencatat seluruh penjuru bumi ya, seluruh negara di sekitar Mesir ya teman-teman ya, itu kelaparan dan mencari makannya di Mesir teman-teman. Kebayang ya bagaimana seorang Yusuf memiliki strategi yang sangat baik. Nah teman-teman, strategi ini ya kita belajar dari sebelum dia menjadi penguasa. Dia juga sudah bijak mengelola apa yang terjadi dalam kehidupannya. Next slide. Sebelum menjadi penguasa, Yusuf itu ada di dalam penjara. Teman-teman, Yusuf di penjara itu ya, bukan cuma sebulan 2 bulan, tapi bertahun-tahun teman-teman ya. Bertahun-tahun di dalam penjara, Yusuf mengelola seluruh pekerjaan dalam penjara. Ajaib ya teman-teman ya. Kejadian pasal 39 ayat 21 sampai 23 ya, mencatat, tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Sebab itu, kepala penjara mempercayakan seluruh tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf. Dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ, dialah yang mengurusnya. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia, dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Teman-teman, dia dipenjara karena satu alasan, yaitu pada saat istri Potifar ya, teman-teman kita tahu bersama ya,
berencana membujuk Yusuf untuk tidur bareng, tapi Yusuf tidak mau, akhirnya Yusuf dipenjara ya, singkat cerita seperti itu. Teman-teman, seharusnya di dalam penjara ini Yusuf punya pilihan untuk mengasihani diri. Tetapi dia belajar dimanapun dia berada, dalam situasi seperti apapun ya, dia mencoba untuk mengeluarkan potensi yang terbaik yang ada di dalam dirinya. Sehingga bukan situasi, bukan apa yang terjadi pada kita, tapi bagaimana kita meresponi setiap peristiwa itu dengan baik. Teman-teman, pada saat masuk ke dalam penjara, sampai dipercayakan seluruh tahanan, semua pekerjaan yang ada di tahanan dipercayakan kepada Yusuf, itu menjadi tanggung jawab yang sangat besar, termasuk memberi makan seluruh tahanan. Teman-teman, Yusuf mungkin harus mengatur bagaimana makanan yang terbatas harus cukup kepada seluruh tahanan itu, teman-teman. Dan setiap hari dia harus memikirkan strategi yang terbaik untuk mengatur seluruh tahanan yang telah dipercayakan kepadanya. Bahkan ya teman-teman ya, dikatakan Tuhan menyertai Yusuf. Kepala penjara tidak mencampuri apa yang sudah dipercayakan kepada Yusuf karena Tuhan menyertai dia. Teman-teman, jadi tampaknya ya, pada saat dia menjadi penguasa itu sudah skala lebih besar, dia mempelajarinya dari skala yang lebih kecil, yaitu pada saat dia menangani beberapa tahanan-tahanan ya, mungkin kita nggak bisa tahu berapa sih jumlah tahanannya ya. Tapi yang menarik lagi teman-teman, mari kita sedikit lebih mundur ya, next slide. Ternyata Yusuf juga bijak pada saat dia berada di sebuah rumah. Skala yang lebih kecil, teman-teman ya. Rumah Potifar. Teman-teman, di rumah Potifar ini ya, Yusuf itu sebagai budak loh ya, posisinya, pembantu rumah tangga. Ya, dia dijual ya oleh kakak-kakaknya, dijual dan akhirnya dijual ke salah seorang pegawai istana yaitu Potifar. Dan teman-teman, pada saat dia datang ya, dia itu berumur 17 tahun ya. Pada saat dia menjadi budak ya, teman-teman ya, masih sangat muda ya. Dia merasa hancur ya, jauh dari orang tua. Dia dibuang, dibenci oleh saudara-saudaranya, dia hampir dibunuh, tapi Tuhan menyertai dia. Dan posisi dia pindah ya teman-teman ya, dari tanah kelahirannya ke Mesir ya. Dan pada saat dia pindah posisi ya teman-teman ya, dia tidak memiliki pakaian yang bagus, fasilitas yang bagus, tidak teman-teman, tapi dia bekerja sebagai budak. Teman-teman, pada saat bekerja sebagai budak ya, itu kan rendah sekali ya posisinya. Tapi lihat deh, Alkitab mencatat Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya, kuasa atas rumah, ini kelebihannya, diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Teman-teman, ini awal jadi budak mungkin dia merasa terhina, tapi dia tetap harus bangkit melayani yang terbaik, bekerja dengan terbaik. Ini adalah awal pekerjaannya dia. Teman-teman, pada saat kita baru lulus ya, kita mungkin bingung loh, kita mau kerja di mana ya. Saya teringat pertama kali saya lulus ya tahun 2005 dari IPB S1 Matematika, teman-teman ya. Saya digaji 280.000 teman-teman sebagai seorang guru matematika ya di sebuah sekolah swasta di Jakarta. Teman-teman, hari itu hati saya hancur ya. Lulusan S1, saya berharap saya memegang ijazah dengan harapan tinggi saya bisa digaji lebih baik ya teman-teman ya. Ternyata gaji saya 280.000 dan UMR saat itu sekitar 1,3 juta teman-teman ya.
Saya berkata dalam diri saya, nggak apa-apa, saya hanya butuh sebuah pengalaman sedikit, setelah itu saya akan bisa untuk meningkatkan penghasilan saya. Teman-teman mungkin sebentar lagi beberapa pra-alumni akan lulus ya. Atau bagi teman-teman yang sedang mencari pekerjaan ya teman-teman ya. Kadang kita mungkin memasuki era baru dalam kehidupan kita ya, mencari sebuah pekerjaan yang bisa membuat hidup kita mandiri. Teman-teman, nanti saya akan bahas ya di terakhir bagaimana seseorang itu mandiri mulai dari bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri, yaitu menghasilkan sebuah penghasilan yang cukup untuk memenuhi kewajiban dirinya ya. Mari kita lihat, teman-teman, jadi dimanapun Yusuf ini ya memiliki kebijaksanaan yang terasah mulai dari skop yang paling kecil. Next slide. Mari kita lihat, mulai dari Yusuf di rumahnya, sampai dia dijual ke Mesir di rumah Potifar, sampai dia di penjara, sampai dia ada di posisi paling atas ya, menjadi penguasa di Mesir, teman-teman, Alkitab mencatat 13 tahun. 13 tahun masa perjuangan kehidupan Yusuf menjadi seorang yang mandiri dan bertanggung jawab. 13 tahun masa-masa yang tidak mudah, teman-teman ya. Masa yang bayangkan menjadi budak ya, disalah mengerti, di penjara ya, terlupakan ya, tidak diingat, tidak ada siapapun keluarga yang menemani dia sepanjang 13 tahun itu dalam perjuangannya dia. Bagaimana teman-teman dalam masa-masa perjuangan ini teman-teman ya, dia tetap mengingat Tuhannya. Dia tetap mengingat Allahnya. Dia tetap mengingat bahwa Allah itu ada dan Allah itu berkarya dalam kehidupannya. Mungkin di hadapan semua orang kita bisa melihat bahwa kita seorang yang gagal ya. Mungkin di hadapan semua orang kita juga merasa kita bukan siapa-siapa, atau kita terlupakan, atau kita sedang membangun sesuatu yang kita tidak terlihat, teman-teman. Sama seperti masa-masa Yusuf 13 tahun. Teman-teman, tapi kalau kita setia, kalau kita terus berintegritas, kalau kita melakukan bagian kita yang terbaik, Tuhan itu kayaknya nggak tutup mata ya, teman-teman ya. Perlahan demi perlahan, sesuai dengan kapasitas yang ada dalam diri kita yang terus kita tingkatkan setiap hari ya teman-teman ya. Ada satu masa Tuhan juga akan membuat semua yang kita kerjakan itu menjadi berhasil. Teman-teman, next slide. Apa sih yang kita bisa pelajari dari kisah Yusuf? Ini ya teman-teman ya. Saya mengambil sebuah kesimpulan. Kebijaksanaan tidak bisa diperoleh dalam sekejap. Teruji dengan berjalannya waktu, melalui banyak masa kehidupan yang tak mudah. Tetapi dalam masa itu tetap melakukan bagian kita yang terbaik dalam setiap musim kehidupan kita. Teman-teman, saya juga belajar kepandaian Yusuf ya, mengelola apapun mulai dari satu rumah, satu tahanan sampai satu negara ya teman-teman ya. Kepandaian mengelola keuangan, aset, kekayaan, berkat juga tak luput dari pembelajaran masa lalu yang sering kali dilalui dengan jatuh bangun dan air mata, teman-teman. Berpikir lagi, teman-teman, belajar lagi, berpikir lagi, belajar lagi. Teman-teman, gagal itu bukan akhir dari segalanya ya. Dan saya mengambil sebuah kesimpulan, teman-teman, uang, berkat, kekayaan adalah sebuah titipan, sebuah kepercayaan, dan sebuah ujian iman. Bisa dikasih kapanpun, bisa diambil kapanpun, dan tidak perlu ada yang bisa kita sombongkan dengan apa yang kita miliki. Tuhan mau kasih ya Tuhan kasih, Tuhan mau ambil ya ambil. Bagian kita adalah memperlengkapi diri sebijak mungkin melalui beberapa tahapan kehidupan. Nah, itu ya teman-temannya, kata bijak kita sudah belajar dari tokoh Alkitab yang bernama Yusuf. Lalu bagaimana mengenai mengelola keuangan ya? Next slide. Teman-teman, ternyata next, kalau kita menyadari ya masa kehidupan kita sebagai manusia ya,
itu seperti lingkaran yang teman-teman lihat ya. Ada masa yang warna hijau, teman-teman, ada 0 sampai 20 tahun, itu adalah masa kecil kita. Kita bermain, kita belajar, sekolah, bahkan kita kuliah. Ada masa 20 tahun sampai 40 tahun, teman-teman ya. Itu adalah pertama kalinya kita lulus kuliah. Pertama kalinya kita kerja mencari uang. Pertama kalinya kita akan membeli aset, entah mobil, motor, rumah ya. Itu namanya masa produktif. Umur 40 sampai umur 60 biasanya orang itu disebut juga masa produktif yang kedua. Biasanya orang sudah lebih mapan ya. Dari pekerjaan sudah mapan, dari penghasilan, dari segi aset, ya dia sudah punyalah beberapa tabungan ya. Dan dia mungkin merencanakan untuk invest lagi atau membuka usaha. Teman-teman, ada masa di warna kuning ya, 60 sampai 80 tahun atau sampai Tuhan panggil ya, adalah masa pensiun kita, di mana kita tidak bisa lagi bergerak aktif seperti waktu kita muda. Adalah masa di mana kita banyak berefleksi tentang kehidupan, masa menghabiskan banyak masa tua kita dengan kenangan ya, dan juga masa pensiun kita ini kita bisa ya lebih slow ya aktivitasnya. Teman-teman, inilah masa kehidupan manusia yang seperti ini. Nah, kalau kita lihat ya, area warna biru, warna kuning sama hijau, masa kecil sama masa pensiun, umumnya adalah masa tidak ada uang atau tidak menghasilkan uang lagi ya. Hanya ada masa produktif 1 dan masa produktif 2 adalah tempat kita mencari, mengelola, dan bijak mengelola keuangan, teman-teman, yang akan mempengaruhi masa pensiun kita. Nah, teman-teman, kalau kita lihat di sini ya, mari kita bertanya kepada diri kita sendiri. Sekarang saya dari umur berapa? Wah, misalkan saya baru 22 nih. Saya baru mau lulus kuliah, bentar lagi saya mau cari kerja. Itu adalah start yang baik untuk mempelajari perencanaan keuangan. Atau misalkan teman-teman udah mulai, saya udah menginjak 40 tahun nih. Teman-teman berarti harus lebih aware lagi. Apakah saya sudah cukup mapan dengan kehidupan saya ya? Oh, bentar lagi saya mau pensiun ya, apa yang harus saya lakukan? Ya. Teman-teman, pembelajaran ini seharusnya dipelajari pada saat kita sekolah ya, sehingga kita bisa mempersiapkan dengan baik keuangan kita. Next. Berbicara tentang financial planning atau perencana keuangan, teman-teman ya, kalau kita mau bijak mengelola keuangan, ya kita harus mempelajari tentang ilmu yang namanya financial planning. Setidaknya ada 3 hal yang kalau kita mengetahui 3 hal ini, teman-teman ya, kita sedikit banyak kita sudah tahu lah mengenai bagaimana seharusnya saya dalam mengelola keuangan. Yang pertama adalah what. Apa itu financial planning? Apa itu perencana keuangan? Yang kedua, kenapa? Why? Ya, mengapa sih saya harus belajar perencanaan keuangan? Yang ketiga itu how. Bagaimana sih cara saya memulai? Teman-teman, kalau 3 hal ini teman-teman kuasai ya, setidaknya teman-teman sudah cukup baik dalam mengelola keuangan. Yang pertama, teman-teman, kita akan belajar definisi dari perencana keuangan. Next. Kita belajar what ya. Nah, ini teman-teman. Ya, saya merenungkan berkali-kali definisi perencana keuangan yang sangat baik ini, teman-teman. Perencanaan keuangan adalah proses terus-menerus seumur hidup kita dalam menciptakan, mengatur, menduplikasi, dan mendistribusi keuangan pribadi sehingga dapat memenuhi tujuan kehidupan pribadi dan keluarga kita. Teman-teman, saya ulangi ya. Perencanaan keuangan adalah proses terus-menerus. Artinya, sepanjang kehidupan kita harus belajar tentang yang namanya perencanaan keuangan. Ya. Terus-menerus belajar tentang perencanaan keuangan. Yang pertama, teman-teman menciptakan atau menghasilkan, create ya. Alumni baru ya biasanya ya, yang baru bekerja harus mampu yang pertama ini nih, menciptakan atau
menghasilkan uang. Itu pertama, teman-teman. Seseorang dikatakan mandiri jika seseorang mampu untuk menghasilkan uang untuk memenuhi kehidupan pribadinya. Itu menciptakan, ya. Saya sudah lulus nih setahun, 2 tahun, tapi saya belum bekerja. Itu berarti dia belum mampu menciptakan, teman-teman. Nah, bagaimana kita harus membuka diri kita, belajar melihat, mungkin sama seperti Yusuf ya. Ya adanya cuma jadi budak, ya sudahlah, jadi budak aja dulu, tapi kerjakan dengan baik sambil memikirkan step berikutnya, ya. Saya misalkan jurusan pertanian, tapi kok saya bingung nih, pekerja dengan pertanian, bagaimana kah saya masuk ke bank? Ya sudah, teman-teman masuk aja dulu, sambil kita kan nggak bisa menunggu berlama-lama ya untuk menjadi mandiri ya selepas dari kuliah, karena itu tentunya harapan orang tua kita. Langkah pertama adalah menciptakan. Langkah pertama adalah bertanggung jawab untuk menghasilkan keuangan pribadi, teman-teman ya. Yang kedua, teman-teman, setelah menciptakan baru mengatur, memanage ya. Bagaimana uang yang sudah ada kita atur sedemikian rupa, ya. Bagaimana uang yang masuk berupa gaji atau hasil usaha kita manage sedemikian rupa sehingga terpenuhi itu seluruh tujuan kehidupan kita. Yang ketiga sedikit lebih advance, teman-teman ya, menduplikasi. Bagaimana saya punya gaji 5 juta menjadi 7 juta ya. Bagaimana saya punya gaji 10 juta menjadi 15 juta. Nah, itu menduplikasi ya. Bagaimana saya punya tabungan 1 juta bisa menjadi tabungan 2 juta ya. Bagaimana saya punya emas 5 gram menjadi 10 gram. 1 gram menjadi 2 gram. Teman-teman, itu namanya menduplikasi. Itu ternyata penting juga untuk kita pelajari ya. Nah, area ini kita biasanya banyak membahas tentang investasi, teman-teman. Nah, yang keempat terakhir adalah mendistribusi. Teman-teman, bagian area distribusi adalah kelas lebih advance lagi. Bagaimana setelah seseorang menciptakan, mampu menghasilkan keuangan, mampu memanage, pada akhirnya adalah mendistribusikan kekayaannya dia. Nah, ini adalah rangkaian definisi perencanaan keuangan secara sederhana, mudah dimengerti, dan bagian kita terus-menerus untuk belajar sepanjang kehidupan kita ya. Next. Yang kedua, why? Mengapa sih kita perlu mempelajari perencanaan keuangan? Teman-teman, yang pertama ya, belajar perencanaan keuangan sebenarnya mempersiapkan kita untuk mengatur keuangan lebih baik. Tidak bisa dipungkiri, teman-teman, kita mengetahui lebih baik akan merencanakan lebih baik. Tidak mengetahui, kita akan jadi ala kadarnya, teman-teman ya. Sama seperti kita tidak pernah baca Alkitab, ya kita nggak tahu apa-apa tentang Alkitab ya. Pada saat saya menggali Alkitab lebih lagi, saya semakin mencintai Tuhan. Sama, teman-teman ya. Belajar perencanaan keuangan, ada sebagian orang untuk anti banget. Udah uang itu sumber dari segala kejahatan ya. Tapi sebenarnya cinta akan uang yang adalah sumber dari segala kejahatan, bukan uang ya. Kalau uangnya sih cukup netral ya, teman-teman ya. Tapi belajar mengenai perencanaan keuangan sebenarnya mempersiapkan kita mengatur keuangan lebih baik di kemudian hari ya. Yang kedua, teman-teman, saya mendapati banyak sekali anak-anak PMK ya, anak-anak Tuhan ya, terjebak dalam investasi bodong ya. Termasuk juga beberapa teman mengajak saya ya, Sel, kamu tinggal taruh uang segini, nanti kamu dapatnya segini. Lumayan loh hasilnya. Ternyata investasi itu adalah investasi yang menipu, teman-teman ya. Belajar perencanaan keuangan menghindarkan kita dari jebakan manipulasi investasi yang sangat menggiurkan, namun ternyata memperburuk keuangan kita. Teman-teman, jangan mudah percaya dengan berbagai tawaran investasi yang untungnya besar, tanpa kita mengetahui lebih dalam tentang investasi. Ya, tidak bisa tuh hanya karena modal percaya sama si A, sama si B, kita taruh seluruh uang tabungan kita dan habis begitu saja.
Teman-teman, ada seorang teman saya pensiunan ya teman-teman ya, umur 60 tahun ya, dia bekerja selama 30 tahun di sebuah bank, lalu dia mendapatkan uang pensiun sekitar 300 juta teman-teman. 300 juta dan ternyata uang itu dihabiskan untuk ke dalam sebuah arisan investasi dan akhirnya dibawa kabur orang. Teman-teman, bagaimana kita uang satu-satunya 300 juta hasil pensiun bertahun-tahun kita itu lenyap dalam seketika? Ya tentunya karena kita tidak mengetahui perencanaan keuangan. Teman-teman, bahaya sekali orang yang tidak belajar tentang bagaimana merencanakan keuangannya ya. Yang ketiga, belajar perencanaan keuangan memperbaiki keuangan yang hancur saat ini dan memberikan ketenangan pikiran untuk masa depan. Teman-teman, bagi orang yang sudah lama bekerja, ada kemungkinan kita mengalami kebangkrutan ya, atau kita salah memanage keuangan kita, atau kita terjebak dalam kartu kredit, hutang kartu kredit, atau apapun yang membuat kita memiliki kehancuran dalam bidang ekonomi. Teman-teman, langkah yang pertama ya untuk memperbaiki semuanya itu adalah kembali belajar mengenai perencanaan keuangan yang lebih. Mulai lagi lah dari awal lagi. Saya harus belajar gimana sih? Sebenarnya saya belum tahu apa sih. Sebenarnya saya harus gimana sih? Nah, teman-teman, kemampuan untuk belajar itu sangat penting ya. Yang terakhir, teman-teman, belajar perencanaan keuangan akan mempersiapkan kita memiliki kesiapan finansial saat resiko kehidupan datang ya. Karena resiko itu datangnya tuh secara tiba-tiba. Sakit, kritis ya, kecelakaan atau bahkan meninggal dunia ya. Bagaimana seseorang bisa ready tetap siap keuangannya pada saat resiko-resiko itu datang. Teman-teman, ini dipelajari ya. Salah satu instrumen yang terbaik mengenai mempersiapkan segala resiko kehidupan sehingga finansial kita aman adalah instrumen asuransi, teman-teman ya. Nah, 4 hal ini adalah alasan mengapa kita perlu mempelajari perencanaan keuangan. Next. Next. Nah, sekarang bagaimana? Ini paling sederhana, teman-teman ya. Kalau kita baru kerja ya, baru mulai merintis usaha ya, dari umur 25 lah anggap kita bekerja, kita dapat penghasilan, hasil usaha atau gaji ya dari kantor kita sampai kita pensiun, teman-teman, umur 55 tahun ya atau 60 tahun ya. Paling sederhana ya mengelola keuangan ya 3 ini, teman-teman ya. Begitu kita dapat income, 10% ucapan syukur kita kepada Tuhan ya. Apakah wajib 10%? Tergantung, teman-teman ya. Kalau Alkitab mengatakan 10% sebagai ucapan syukur kita supaya ada persediaan berkat Tuhan juga di gereja-gereja atau para misionaris ya. Paling enggak, teman-teman ya, saya sih mengatakan 1/10 itu adalah satu bagian untuk reminder diri kita. Oh iya, berkat ini datangnya dari Tuhan. Oke, saya akan memberikannya ya. Yang kedua, teman-teman, tidak boleh ditawar ya. Rekening masa depan berapapun income ya yang kita dapat, 10% lah teman-teman minimal, atau 20% ya seperti tadi Yusuf ya, adalah ditabung teman-teman ya untuk persiapan masa depan. Setelah itu teman-teman 70% baru pengeluaran. Area pengeluaran ini ya biaya hidup ya, dana pengembangan diri, saya mau lebih lagi ya pakai area situ. Dana sosial, mau kasih orang tua, teman mau pinjam ya, teman-teman bukan tidak boleh ya, tapi kita anggarkan sekian persen saja dari pengeluaran gitu. Nah, tapi ketiga hal ini adalah langkah yang paling sederhana sekali, teman-teman ya, untuk kita mengatur keuangan. Next. Tapi kalau saya mau mengetahui lebih dalam bagaimana? Teman-teman, walaupun saya tidak akan membahas satu persatu ini karena ini materi yang berbeda ya. Tapi teman-teman perlu belajar. Kalau pengen tahu perencanaan keuangan yang lebih kompleks, lebih menyeluruh ya, teman-teman harus mempelajari saving plan itu kayak apa sih ya. Bagaimana seseorang mendapatkan income itu ada 2 habitnya ya. Save first ya, tabung dulu baru
pengeluaran atau spend first, save later ya. Atau saya keluarin dulu buat pengeluaran, sisanya baru ditabung. Itu penting banget ya. Teman-teman, saving itu masalahnya adalah masalah habit, bukan masalah besarnya income ya. Nanti deh kalau saya udah dapat income lebih, saya baru bisa nabung. Tidak akan pernah teman-teman ya. Saving is a habit teman-teman ya. Yang kedua adalah perencanaan keuangan. Kalau kita nanti punya anak ya teman-teman, education plan ya. Juga penting dipersiapkan. Kan cuma ada dua alasannya. Kalau kita punya anak kelak ya, saya harus siapkan pada saat anak akan kuliah uang besar jebret keluar, atau saya akan mencicil mulai saving untuk education plan ya. Yang ketiga, pension plan. Teman-teman, kapan seseorang mulai merencanakan pensiun adalah pertama kali dia bekerja, bukan pada saat sudah mendekati pensiun. Nggak akan kekejar teman-teman ya. Pertama kali bekerja, siapkan untuk dana pensiun teman-teman. Berapapun, berapa persen pun ya. Yang keempat adalah insurance plan. Teman-teman, asuransi adalah instrumen terbaik yang pernah diciptakan oleh manusia untuk mengelola resiko kehidupan ya. Bayangkan, seseorang udah nabung sekian banyak ya, terus sakit tidak punya asuransi teman-teman ya. Uangnya habis dikasih ke rumah sakit. Sayang banget teman-teman ya. Orang sudah merencanakan A, B, C ya, planningnya, tiba-tiba dia terkena cancer ya, menghabiskan ratusan juta, semua asetnya dia habiskan, kurang bijak juga ya teman-teman ya. Asuransi adalah instrumen terbaik untuk menghindari resiko kehidupan. Investment plan teman-teman ya, kalau pengen menduplikasi keuangan kita gimana? Ya belajar investasi ya, belajar teman-teman ya. Biasanya umumnya kalau orang baru kerja kepengennya langsung investasi, ya saya mau investasi apa lagi, saya mau investasi. Jangan ya teman-teman ya, saving aja dulu teman-teman, habit to saving ya, pension plan ya, insurance ya, baru kalau ada lebih baru kita lanjut ke investasi. Pajak juga teman-teman ya perlu mempelajari. Yang terakhir yang lebih advance adalah pada saat kita memiliki beberapa aset, kita juga perlu mempelajari tentang estate plan ya. Estate plan itu bagaimana mewariskan sejumlah aset kepada ahli waris supaya tidak terjadi supaya cukup bijak lah untuk dalam membagi warisan kita. Teman-teman, ini semua ya tidak bisa dipelajari dalam sekejap. Ini harus dipelajari terus-menerus sehingga kita bisa memiliki perencanaan keuangan yang lebih menyeluruh. Next. Oke, sampai kepada kesimpulan. Teman-teman, ternyata bijak mengelola keuangan adalah kewajiban untuk semua anak Tuhan ya. Jangan pernah ragu untuk terus belajar tentang perencanaan keuangan untuk kehidupan lebih baik ya. Tanpa mengetahui lebih baik, kita tidak dapat merencanakan lebih baik. Yang kedua, teman-teman, jika ada yang merasa memiliki kehancuran dalam ekonomi ya, siapapun ya, aduh gimana ya, saya nih misalkan hutang saya cukup banyak ya, teman-teman ingat aja itu bukan akhir segalanya. Pelajari ulang aja teman-teman, bagaimana merencanakan keuangan lebih baik ya, bekerja lebih baik, rencanakan lebih baik, dan hidup lebih sederhana aja ya, jangan kemakan gaya hidup teman-teman. Nah yang terakhir teman-teman, ini nggak asing lagi ya, if you fail to plan, you plan to fail. Jika kita gagal dalam merencanakan, ya kita sebenarnya merencanakan sebuah kegagalan dalam kehidupan kita. Oke, itu dari saya teman-teman ya, tentang bijak mengelola keuangan. Lalu dilanjut akan ada sesi tanya jawab. Silakan yang ingin bisa bertanya lewat chat. Oke, silakan. Baik, terima kasih Kak Esther atas penjelasannya. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Silakan bagi teman-teman yang ingin bertanya nanti bisa disampaikan secara langsung, tapi lebih dahulu bisa memberitahu di chat bahwa akan bertanya begitu. Ya teman-teman bisa diaktifkan videonya ya, jadi kita bisa tahu wajah teman-teman semua.
Ya, silakan ada yang mau bertanya, videonya diaktifkan supaya kita bisa melihat wajah teman-teman. Lalu silakan chat, misalnya mau bertanya. Saya mau bertanya dong, nanti akan kita tunjuk, lalu silakan menyampaikan pertanyaannya secara langsung. Oke, dari Kak Helentina Situmorang. Ada pertanyaannya yaitu bisa buat contoh perencanaan keuangan. Contoh perencanaan keuangan. Contoh perencanaan uangnya Kak Selvi. Oke. Teman-teman, berarti ini saya langsung jawab ya. Punya Kak Selvi kali ya. Saya langsung jawab ya. Ini berarti pertanyaannya untuk pribadi diri saya ya. Bisa buat contoh perencanaan keuangan kakak, berarti saya ya. Bertahap teman-teman ya. Dari pertama kali saya bekerja ya, paling sederhana seperti yang tadi saya tampilkan ya. Langsung aja bagi 3 gitu teman-teman ya. Oke. Saya bahas yang punya Helentina Situmorang dulu ya. Pertama kali bekerja, teman-teman, kita pasti struggling ya. Aduh, boro-boro deh nyimpen gitu ya. Aduh, saya nggak bisa ya, nggak cukup deh. Ini belum bayar ini belum bayar ini belum bayar ini. Teman-teman, saya pun mengalami ya. Bagaimana gaji 280.000 bisa saving gitu kan? Bagaimana saya bisa memenuhi kehidupan saya ya. Teman-teman, balik lagi ke create tadi. Saya langsung berpikir ya, oke, saya lulus S1, 280.000 sebulan nggak cukup, berarti ada hal yang harus saya lakukan. Teman-teman, yang saya lakukan saat itu adalah saya menjadi guru privat ya, di sebuah di Kelapa Gading teman-teman ya. Saya dapat dari situ sekitar 1,7 juta sebulan ya. Gaji asli saya 280.000, itu adalah tambahan. Teman-teman, dari situ saya baru bisa saving teman-teman ya. Yang pertama kali bekerja, kalau perencanaan keuangan yang saya lakukan adalah sederhana ya. Teman-teman tinggal bagi menjadi 3 aja, perpuluhan, saving, tabung, dan pengeluaran. Udah cuma 3 itu. Itu pertama kali ya teman-teman ya. Teman-teman jujur ya, waktu pertama kali saya juga nggak bisa kok kasih 10%. Saya kasih sebisa saya ya. Saya kasih sebisa saya, berapapun saya kasih. Saya belajar untuk memberi ya, baik perpuluhan maupun persembahan. Teman-teman, saving bisa nggak saya saving 10-20%? Nggak bisa teman-teman. Jujur, saya awalnya nggak bisa. Yang pertama karena saya juga nggak tahu teorinya ya. Dulu waktu saya pertama kali kerja, yang saya pikirkan adalah saya bawa pulang uang ya, terus saya bisa kasih orang tua saya nih, misalkan nenek saya gitu. Waktu itu saya tinggal sama nenek saya ya. Terus saya bisa bayar listrik, saya seneng banget ya, saya bisa bayar air ya, terus saya bisa belanja untuk kehidupan rumah tangga saya gitu kan. Itu pertama kali saya bekerja, saya bisa beliin sepatu adik saya, itu tuh happy banget loh teman-teman ya. Itu pertama kali waktu saya. Jadi teman-teman, yang saya lakukan apa, bagi 3 aja, langsung memberi untuk Tuhan, terus saving, terus pengeluaran ya terserah kita buat apa aja ya. Tapi lama-lama ya teman-teman ya, setelah saya belajar lagi, oh ternyata nggak sesimpel itu. Terus saya mulai, teman-teman, saya kan kemudian menikah ya. Terus ini secara jujur ya teman-teman ya, pengalaman pribadi. Pada saat saya mau sekolahkan anak saya TK ya, saya bekerja, suami saya bekerja. Terus kami mau sekolahkan anak TK, uang pangkal nggak ada loh teman-teman. Terus saya sampai shock ya. Hah, saya kemana ya selama ini? Kok saya nggak bisa membayar uang sekolah anak saya? Saya baru berpikir dari situ betapa pentingnya saving teman-teman ya. Dan saya belajar lagi teman-teman tentang create uang ya. Bagaimana saya menghasilkan uang gitu ya. Bagaimana saya memanage yang berikutnya ya. Baru setelah saya mempelajari teman-teman ya, saya tetap harus saving teman-teman ya. Jadi bisa buat nggak contoh perencanaan? Teman-teman sederhana. Pertama, teman-teman kasih ke Tuhan ya sebagai ucapan syukur. Yang kedua, teman-teman harus saving. Saving is a habit. Berapapun jumlahnya. Teman-teman mau sebulan cuma 50.000, sebulan 100.000, sebulan 500.000, berapapun tapi harus habit ya.
Terus saya mengetahui lebih lanjut ya untuk Helentina nih ya. Oh, ternyata pendidikan harus direncanakan. Oh, saya pensiun harus direncanakan. Teman-teman, saya baru akhirnya mempelajari yang tadi tuh, yang kompleks tadi. Ya, kalau teman-teman tanya saya hari ini saya saving ke pensiun sebagian, ke pendidikan anak sebagian, ke insurance sebagian, ke saving sebagian. Nah, itu semua saya lakukan, teman-teman. Menjawab ya Helentina ya. Oke. Selanjutnya, itu tadi ya sharingnya dari Kak Esther mengenai perencanaan keuangannya. Selanjutnya ada dari Kak Mariko Yoshihara. Ya, Kak Mariko bertanya, kapan kita harus merasa cukup? Apa arti cukup di mata Tuhan Allah? Waduh, ini pertanyaannya sangat berat ya. Ya. Karena ya, secara manusiawi kita tidak akan pernah merasa cukup. Betul ya? Pada saat gaji kita UMR pertama kali kerja, UMR sekarang berapa ya? 3,3 lah anggaplah ya, 3,6. Pasti kepengen, aduh gimana ya, saya lebih besar lagi gaji, pindah kerja ya, atau saya kursus, atau saya baca buku ya, gaji 5 juta. 5 juta, aduh saya kayaknya pengen gaji 10 juta ya. Sama, saya juga seperti itu teman-teman ya. Saya dulu bermimpi bagaimana saya punya gaji waktu 280.000 ya. Bagaimana saya punya gaji 2 juta. Setelah gaji 2 juta, bagaimana saya punya gaji 5 juta, teman-teman. Setelah 5 juta, bagaimana saya punya income lebih besar lagi. Bagaimana saya punya income lebih besar lagi ya. Teman-teman, itu manusiawi ya. Pertanyaannya, kapan kita harus merasa cukup? Apa arti cukup di mata Tuhan Allah? Teman-teman, kalau Mariko, kalau kita ngikutin ego diri ya, nggak akan pernah ada kata cukup ya. Kata cukup itu kita harus, yang menurut saya ya, itu kita sendiri yang batasin sampai mana saya memiliki uang, sudahlah cukuplah segini ya. Sampai mana saya harus seperti saya juga dapetnya dari Mariko. Saya akan bekerja dari umur sekarang sampai umur 45 mati-matian. Setelah 45 saya akan sedikit lebih santai dalam bekerjanya. Saya akan lebih banyak ke sosialnya. Nah, itu kata cukup ya. Apa arti kata cukup di mata Tuhan Allah? Yang pasti cukup di mata Tuhan itu tidak pernah cukup untuk diri sendiri, tapi adalah untuk berbagi kepada orang yang lain, teman-teman ya. Yang pertama, berbagi itu kepada keluarga sendiri, karena kita terlahir dari sebuah keluarga ya. Lalu kalau kita sudah bisa berbagi kepada keluarga, kita baru bisa berbagi kepada orang yang lebih luas ya. Arti kata cukup itu adalah cukup untuk diri sendiri, tapi tidak cukup untuk berbagi kepada banyak orang. Selama kehidupan kita dipenuhi banyak untuk berbagi kepada orang lain, tidak pernah ada kata cukup untuk berbagi. Tapi kalau untuk diri sendiri, mungkin kita perlu membatasi kata cukup ya. Itu kali ya untuk Mariko ya. Christine ya, Saragi ya. Ada Edi dulu nih, Edi Viktara. Shalom Kak, mau nanya dong, tapi nggak ada pertanyaannya. Iya, sudah lah, mau menyampaikan langsung kayaknya. Oh ya udah Edi silakan Edi. Halo Kak, shalom ya, shalom. Okay. Shalom. Ya, aku punya beberapa pertanyaan Kak. Yang pertama aku mau nanya, kira-kira untuk konsep perpuluhan 10%-nya tadi kan sempat Kak singgung, nggak harus 10% sih, itu dikasih ke gereja. Kira-kira mungkin nggak sih Kak, kita switch 10% tadi, kita tetap komitmen, tapi 10% itu kita nggak kasih ke gereja. Kita kasih ke mungkin orang-orang yang lebih membutuhkan, kayak gitu. Jadi bisa nggak di-switch seperti itu? Itu yang pertama. Terus yang kedua, gimana ya Kak, supaya penyakitnya anak muda sekarang kan ketika mereka punya gaji yang lumayan banyak nominalnya, katakanlah itu sudah belasan juta. Terus bagaimana kita melihat angka 10% itu memang harus tetap kita berikan ke gereja, karena balik lagi yang tadi Kak bilang, ada sifat sisi-sisi manusia yang kadang merasa tidak puas, terus kadang ya tidak ikhlas dan lain sebagainya. Terus yang ketiga, gimana tanggapan Kakak soal beberapa orang yang memiliki pola pikir ini konsepnya yang baru bekerja kayak 3-4 bulan dia nerima gaji, ya dia beranggapan bahwa ya 3-4 bulan ini itu untuk mengapresiasi diri.
untuk mencukupkan kebutuhan diri sendiri dulu, baru nanti after 4 bulan atau 5 bulan ya baru aku nabung, ya baru aku memberikan perpuluhan, baru bla 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 bla. Jadi 3-4 bulan atau untuk waktu tertentu dia memberikan gajinya 100% untuk ya katakanlah untuk mengapresiasi dirinya karena mungkin dapat kerja dan lain sebagainya. Makasih Kak. Oke, pertanyaannya menarik ya. Yang pertama ya, Ed ya. Apakah 10% harus komit ke gereja? Teman-teman, tergantung teman-teman nanyanya sama siapa ya. Kalau sama pendeta pasti wajib 10% ke gereja. Ada Kak Ayub ya. Kalau sama Kak Ayub, wajibnya kemana Kak Ayub? Kalau saya secara pribadi ya teman-teman ya, kalau pribadi saya ya tidak wajib ke gereja teman-teman. 10% itu memang kan harus ada persediaan bagi rumah Tuhan ya, pelayanan Tuhan gitu. Teman-teman bisa ini pribadi saya ya teman-teman ya, bisa dilakukan untuk gereja, bisa dilakukan untuk pelayanan mahasiswa ya, bisa dilakukan untuk orang-orang yang membutuhkan. Sebenarnya lebih ke arah begini loh. Oh, saya terima gaji misal ya. Oh, saya terima gaji 10 juta. Oh, saya pengen berbagi deh 10% sebagai bentuk ucapan syukur saya. Kalau saya sih prinsipnya seperti itu. Lalu saya menganggapnya saya menerimanya 9 juta gitu. Jadi secara otomatis misalkan kita oh ya emang hak saya memang 9 juta. Teman-teman ya, ini kerasa banget tuh waktu COVID-19 ya. Beberapa rekan saya itu ya dipotong gajinya 30% ya. Ada yang dipotong gajinya 50%. Ada yang dipotong gajinya 70%. Teman-teman ada loh ya. Teman-teman kalau biasa digaji 10 juta tiba-tiba digaji 3 juta. Bagaimana perasaannya? Ya. Biasa digaji 3 juta sekarang digaji cuma 900.000. Teman-teman kan Tuhan bisa ambil kapanpun uang yang ada pada kita, betul nggak? Nah, jadi kita prinsipnya gini aja, oh hak saya memang cuma 90%, jadi kita selalu reminder itu aja. Memang ya, teman-teman, saya secara pribadi juga saya tidak fix gitu 10%, itu selalu bergumul, aduh kalau gaji saya 20 juta, wah lumayan ya, 10%-nya 2 juta, gitu. Gede banget ya 2 juta. Teman-teman nggak melihat ya 18 juta juga gede loh, lebih gede daripada 2 juta gitu. Kita harus melihatnya yang kita terima tuh lebih besar daripada yang kita keluarkan ya. Itu menjawab ya. Yang kedua, sebagai anak muda nih, gaji udah mulai banyak nih, gimana nih? Saya mau apresiasi diri dulu 3-4 bulan, baru setelah itu saya mau nabung, baru saya kasih perpuluhan, boleh atau enggak. Teman-teman, kalau saya menjawab ya sah-sah aja, itu kan uang teman-teman juga gitu kan. Ya boleh nggak? Ya boleh-boleh aja kalau misalkan kita kepengen melakukan seperti itu ya. Tapi setelah itu selalu ingat, ada yang namanya habit atau kebiasaan ya. Teman-teman yakin kalau udah 3-4 bulan, terus bulan kelima pasti berubah. Itu udah habit juga gitu. Terus kalau kita udah terbiasa pakai semuanya untuk senang-senang kita gitu pribadi ya, ya udah selamanya kita akan senang-senang gitu. Tapi kalau kita bisa batasi diri, oh ya apa-apa deh, kenapa kita nggak agak sedikit berubah? Oh saya pertama kali saya pertama kali dapat uang nih, wah thanks God gitu, dikasih aja, sisanya kita habiskan dulu untuk senang-senang, kan boleh kan teman-teman ya, nggak harus 100% kan ya, seperti itu ya. Terus gaji banyak untuk anak muda, apakah harus tetap 10%? Ya itu ya, tadi udah kejawab ya, Ed ya. Udah kejawab ya, bagaimana kalau gaji saya berkurang 70%? Sangat menyakitkan loh teman-teman. Ya, kondisi COVID-19 ini terlalu banyak orang yang dipotong gajinya dari perusahaan sampai 70%. Ya. Artinya dia cuma terima 30%. Kalau kita sudah mengalami pemotongan gaji, kita baru sadar betapa 90% itu berharga. Betapa 10% yang dipotong oleh diri kita sendiri yang diberikan kepada Tuhan itu bukan apa-apa dibandingkan kondisi memaksa kita harus dipotong 70% atau 50% gitu ya. Kejawab ya, Ed? Thank you, Kak. Oke, terus ada dari bentar ya, siapa nih? Ada dari
Christine Saragika, dalam bekerja kadang kita jenuh dan butuh refreshing. Seberapa penting mengalokasikan dana untuk refreshing? Wah, penting banget. Ini termasuk ya, teman-teman, untuk Christine nih ya, refreshing menurut saya sih penting juga ya. Kalau kalau mau dibagi-bagi lagi ya teman-teman bisa bagi sesuai dengan alokasi, misalkan di amplop-amplop ya, atau di beberapa rekening ya. Satu untuk dana sosial, satu untuk pengeluaran, satu untuk rekening masa depan, satu untuk rekening refreshing gitu. It's okay ya. Penting nggak? Ya penting teman-teman. Kalau kita refreshing, kita bisa menikmati bisa beli baju, bisa beli sepatu, itu refreshing tuh kita suamiku. Bisa jalan-jalan ya teman-temannya. Refreshing itu lebih ke arah ini. Kemarin saya dapat artikel bagus tuh, memaknai ulang kehidupan kita di tengah refreshing, bahwa semua yang ada pada kita adalah berkat dari Tuhan ya, sambil menikmati alam semesta yang Tuhan berikannya. Setelah itu kita kembali normal ke aktivitas kita dengan lebih segar. Nah, penting ya, Christine. Ya, berapa persen atur sendiri aja. Boleh 5%, 10%, terserah aja sih. Kejawab ya, Chris. Saya lanjut ke Delphi ya. Bukan, salah. Doni. Terima kasih Kak, materinya keren banget. Bagaimana cara mengantisipasi agar keuangan kita tidak kebobolan lebih besar pasak daripada tiang? Jawabannya adalah pelajari perencanaan keuangan ya. Makin belajar makin akan aware ya. Artinya mengalokasi semua inflow dengan bijak untuk setiap item outflow kita. Kadang ada kata-kata yang sering kita dengar, semakin bertambah pendapatan berkorelasi dengan peningkatan pengeluaran. Mungkin ada perubahan gaya hidup, bagaimana harusnya sikap kita sebagai orang Kristen menyikapi hal ini. Terus kadang juga orang merasa selalu kurang. Oke. Harus bisa dipisahkan antara kebutuhan dengan keinginan ya, Don ya. Bagaimana nih, kadang-kadang kan dulu saya gaji 3 juta cukup-cukup aja, sekarang saya gaji 5 juta kok nggak cukup, gaji 10 juta lebih nggak cukup lagi ya. Teman-teman, berarti ada gaya hidup kita yang berubah. Kita langsung sadar aja, teman-teman, kalau belajar perencanaan keuangan ya kita bisa aware loh ya. Dulu saya saving 100.000, kok sekarang 100.000 padahal gaji saya udah naik. Dulu saya saving 500.000, kok sekarang saya nggak pernah saving. Nah, itu kita bisa aware sih kayak begitu ya. Nah, semakin dunia ini sekarang banyak menawarkan gaya hidup yang tidak berasa kita mengeluarkan sedikit padahal itu lumayannya. Contohnya ya, kopi ya teman-teman ya, kalau yang bagi suka ngopi ya, kan apa sih bedanya kopi di Starbucks sama kopi di rumah sendiri bikin sendiri ya? Ya gengsi lah. Nah itu ya teman-teman, gengsinya itu loh. Kalau sesekali ya it's okay, tapi kalau hampir tiap hari, tiap minggu ya, berapa hari sekali kita ngopi, itu lumayan loh, puluhan ribu untuk satu gelas kopi ya teman-teman ya. Kita bisa gini, iya itu kan untuk gaya hidup saya, apa bisa juga iya ya, sebenarnya saya bisa alokasikan ini lebih bijak gak ya. Nah teman-teman seperti itu ya. Juga dalam membeli barang ya, membeli barang tuh lebih ke arah kegunaan atau prestis ya, yang mana gitu. Nah kalau saya boleh saran ya, hidup lebih hemat aja, lebih bijaksana. Teman-teman percaya nggak, dalam hal makan contohnya saya belajar dari Mariko ya, mentor saya. Dia pernah bilang loh sama saya, satu hari dia cuma makan 15.000. Teman-teman kalau dari segi keuangan ya, dia tuh udah high class ya. Saya udah punyalah beberapa aset ya. Tapi saya terpana begitu dia mengatakan ya, saya sehari makan 15.000. Hah, bisa ya sehari 15.000 dengan income yang dia punya harusnya bisa lebih dari segitu. Teman-teman, itu dari segi makanan ya. Kita bisa mengatur berapa uang makan kita dikalikan dengan 1 bulan. Berapa sih sebenarnya pengeluaran kita dimakan ya. Terus dalam hal membeli pakaian, membeli sepatu ya, membeli barang-barang kosmetik bagi yang cewek ya. Teman-teman lihat apanya ya, lihat harganya, lihat kebanyakan orang pakai apa, atau lihat kegunaannya. Teman-teman nggak salah kalau kita beli barang mahal, nggak salah. Tapi kalau keseringan ya teman-teman ya, itu jadi habit. Ya, kita ada satu teman saya ya, teman-teman bayangkan ya, saya punya beberapa teman, tapi saya suka satu orang teman saya ini.
dia setiap kali mau beli baju ke mall ya, dia akan lihat harganya. Kalau di atas 200.000 dia nggak akan beli. Kalau di atas 200.000 dia nggak akan beli. Padahal dia mampu untuk beli. Nah itu namanya apa ya teman-teman ya, membatasi diri ya. Jadi kita harus tahu kebutuhan dengan keinginan. Tapi saya kepengen, ya boleh lah sekali-sekali, tapi jangan keterusan aja. Terus kadang juga orang merasa kurang, bagaimana? Ya teman-teman balik lagi ya ke perencanaan keuangan yang tadi, teman-teman pelajari definisinya, terus bagaimana sih cara saya memulai ya. Dari situ kita akan belajar sedikit-sedikit sih. Kalau kurang ya teman-teman, kalau memang benar-benar kurang ya, ya berarti kan kemampuan kita menciptakan uang tuh masih jauh teman-teman. Berarti saya harus perlu upgrade diri. Tapi kalau saya sudah ada berkelimpahan, terus saya merasa kurang ya, kayaknya mau lagi itu mau lagi. Teman-teman ada positifnya, ada negatifnya. Positifnya dia akan selalu upgrade diri. Artinya dia tahu nih potensi di dalam dirinya. Ini positifnya ya. Dia tahu potensi di dalam dirinya harusnya tidak segitu. Saya bisa mengembangkan lebih lagi. Tapi tentu dibarengin dengan awareness, kesadaran diri ya. Kesadaran diri bahwa kalau saya menghasilkan lebih, ada tanggung jawab lebih yang Tuhan juga tuntut dari saya ya. Bukan sepenuhnya milik saya ya. Tapi kalau saya sudah berkelebihan, ini ada, tapi saya nggak puas-puas itu, saya merasa kurang ya, sehingga cemas. Nah teman-teman itu kita kurang aware aja, menghargai berkat Tuhan, kurang bersyukur ya kalau merasa kurang, padahal sebenarnya kita berkelimpahan. Yusuf dulu refreshing nggak ya? Ya mungkin refreshing kali ya. Saya juga nggak tahu ya, di Alkitab nggak ada. Lanjut ya Helentina. Oke Kak, memang bisa jadi merasa tidak cukup uang dengan harus ada. Ulang ya Helentina. Memang bisa jadi merasa tidak cukup uang dengan harus ada saving, dana sosial, dana pensiun, dana pendidikan. Dapat insight by harus bisa mengkreat untuk tambah. Oh iya benar Helentina. Pelan-pelan aja merencanakan keuangan, pertama kali adalah mempelajari. Ya. Kalau sudah mempelajari, nanti ada rasa ketertarikan untuk pengen tahu lebih lanjut bagaimana merencanakan keuangan lebih baik. Pertama sederhana aja, lakukan saving aja yang pertama. Setelah itu saya besok akan punya anak, saya harus siapin sedikit. Oh pasti saya akan pensiun. Jangan sampai pensiun udah tua. Teman-teman yang pensiun tuh terlalu banyak ya, saya melihat. Banyak sekali orang-orang yang sudah menginjak masa pensiun tidak memiliki dana pensiun ya. Untuk pensiun saya akan membahas tuh hari Kamis jam 1 siang ya topiknya. Kalau teman-teman mau join silahkan nanti hubungin saya ya, khusus untuk dana pensiun. Nah terlalu banyak orang yang tidak siap dengan dana pensiun sehingga mereka mengandalkan anak-anaknya untuk memberi atau mengandalkan sumbangan atau panti jompo teman-teman. Nah diharapkan kita sebagai anak-anak Tuhan cukup bijak. Pada saat kita pensiun kita cukup punya uang untuk menghidupi pensiun diri kita tanpa meminta atau mengharapkan dari siapapun ya. Oke, Mariko thank you. Irena Napitupulu. Pertanyaan, Kak, selain membuat pos-pos keuangan, perpuluhan, saving, expenses, ada saran praktis lainnya yang bisa diterapkan untuk mengelola keuangan pribadi dengan lebih baik? Saya kadang coba tracking expenses dan income bulanan, tapi kadang merasa kurang berdampak. Ada saran buku atau referensi yang baik bahkan cocok kita di usia produktif satu belajar? Oke. Yang pertama untuk Irena ya, kalau kamu udah punya pos untuk perpuluhan, saving, dan expenses, itu kamu bisa lakukan dua. Kamu bisa pelajari sendiri dengan membaca buku, atau kamu bisa berdiskusi dengan orang yang cukup mahir di bidang financial planner. Seperti gini contohnya, saya punya kakak rohani ya, dengan saya belajar Alkitab sendiri pasti beda ya. Saya punya pendeta yang mahir untuk mengkhotbahkan tentang perikop ini, atau saya akan belajar sendiri, itu juga beda ya. Nah, dalam perencanaan keuangan seperti itu. Kita punya mentor di bidang keuangan kita, atau kita mau belajar sendiri juga beda ya. Punya mentor atau punya konsultan, atau kalau konsultan mungkin berbayar ya, atau punya teman aja yang bergerak di bidang financial planner, sering aja diskusi, kamu gimana sih? Saya ada rencana begini gitu. Nah itu diskusi aja ya.
Yang kedua pertanyaannya, bentar. Ada saran buku? Oh, ada beberapa buku ya. Bukunya apa ya? Ada beberapa buku yang sangat baik ya tentang perencanaan keuangan ya. Contohnya buku yang ditulis oleh Sanjay Tolani itu bagus. Judulnya 28.000. Tadi saya bahas tuh yang 4 kehidupan manusia ya. Itu buku Sanjay Tolani. Terus ada buku karangan teman saya sih. Saya sampai lupa nama teman saya. 7 keranjang kalau nggak salah ya. Itu juga cukup bagus. Saya lupa judulnya, tapi nanti saya mungkin akan info lebih lanjut ya. Karena karena saya tidak stay di Jakarta nih, buku-buku saya semuanya ada di Jakarta. Ada banyak beberapa buku yang referensi cukup bagus ya. Di search aja tentang perencanaan keuangan di internet ya. Nomor 3, Irena, kan Selfie ada pendapat tentang pensiun dini dan financial planning. Pensiun dini dan maksudnya gimana nih? Ada pendapat tentang pensiun dini. Oh, yang tadi mungkin ya, yang misalkan kita mau bekerja dari usia sekarang sampai 45, itu pilihan hidup aja sih teman-teman. Yang pasti ya, sepanjang kita hidup, kita tuh berkarya, itu pasti ya. Cuma berkaryanya di area mana itu kita bisa pilih. Saya mau berkarya terus di bidang pekerjaan, atau saya mau cukupkan dirilah mencari uang sampai usia 45, habis itu saya tetap berkarya. Bukan pensiun tuh nggak ngapa-ngapain ya. Saya berkarya tapi di bidang sosial atau di bidang pelayanan ya. Dan financial planning. Ya, saya kurang mudeng ya pertanyaan nomor 3, ke-4 dulu deh. Dari pengalaman Kak Selfie, apa yang perlu diperhatikan tentang masalah atau perbedaan financial planning untuk transisi dari kondisi single ke berumah tangga? Ini cukup kompleks ya. Untuk masalah financial planning, single tuh lebih enak karena dia nggak perlu melibatkan pasangan atau keluarganya ya tentunya ya, karena kan saya mau ngapain terserah saya, yang penting saya ada ini, itu lebih bebas. Nah kalau misalkan sudah berpasangan kan ada transisi, artinya menyatukan dua kepala suami istri ya yang berbeda tentang bagaimana dia merencanakan keuangan. Nah ini diperlukan kerendahan hati untuk melihat pasangan kita tuh orang yang seperti apa, terus kita diskusi aja, paling penting tuh komunikasi. Ke depan kita mau merencanakan seperti apa, yang pasti lebih kompleks kalau untuk berkeluarga, karena pasti ada pensiun berdua ya, ada pendidikan anak, terus ada orang tua dan ada mertua ya yang perlu mungkin disupport untuk keuangan. Nah itu juga kita terus masih sampai sekarang masih terus belajar ya. Doni ya, oke, thank you Don. Helentina minta share linknya untuk bisa join di hari Kamis. Nanti saya kasih ke Delvi ya linknya ya untuk dana pensiunnya. Christine terima kasih. Ya itu Erlina, thank you ya. 6 keranjang 7 langkah itu judul bukunya. Itu salah satu teman saya tuh yang tulisnya itu cukup bagus ya. 6 keranjang 7 langkah. Betul, itu judul bukunya. Itu saya banyak belajar dari buku ini. Penulisnya itu satu kantor sama saya. Cuma sekarang dia sudah pensiun dini dan dia sekarang jadi pembicara di beberapa gereja. Baik, Kak Esther, saya ada pertanyaan. Boleh. Jadi kondisi sekarang kan ada beberapa alumni kita yang memang sudah tidak bekerja, artinya di PHK karena efek pandemi COVID-19 ya. Itu kira-kira ada saran nggak gimana? Orangnya ada di sini ya, mohon maaf ya, ketawa. Dia mau nanya malu gitu. Oke. Kasih saran dong gitu kan. Karena kan sekarang mau nyari kerja pasti perusahaan banyak yang nggak buka lowongan supaya dia tetap bisa bertahan dengan gaji dia beberapa bulan yang lalu yang sudah dia save. Ada beberapa orang sih ya, saya kenal PAK Bogor gitu, nggak cuma satu orang. Oke. Kasih tipsnya Kak. Kasih tips ya, kasih tips atau kasih solusi? Nah, solusi juga boleh. Baik. Kalau masalah tips ya teman-teman, balik lagi ya. Perencanaan keuangan yang pertama adalah kemampuan untuk meng-create ya.
pada saat seseorang kehilangan pekerjaan, entah karena PHK atau alasan apapun, contohnya kondisi COVID-19 ini, langkah pertama harus sesegera mungkin menghasilkan uang. Bagaimana caranya? Itu yang harus dia pikirkan ya. Apa yang saya bisa hari ini untuk saya lakukan? Saya tolong dong. Halo. Apa yang bisa saya lakukan? Halo, suara saya kedengaran ya, Del? Iya, kedengaran, Kak. Oke, apa yang bisa saya lakukan untuk menghasilkan uang? Pertama kali kita harus bertanya itu kepada diri kita sendiri ya. Lalu saya kelebihannya ada di mana? Pakai itu gitu. Karena memang pada saat COVID-19 ini kan PHK-nya cukup besar-besaran ya teman-teman ya. Yang stres itu ya teman-teman bukan cuma orang yang di PHK loh, tapi para bos juga stres karena dia harus mem-PHK ya, bayangkan ya. Dia biasa menggaji orang, sekarang dia tidak bisa menggaji orang, itu cukup stres juga ya. Nah, tapi langkah apa yang harus dilakukan adalah balik lagi, saya bisa apa? List lagi kemampuan dirinya apa. Terus bagaimana saya bisa mandiri di tengah kondisi seperti ini ya. Contoh aja, contoh apa, misalkan saya bisanya nyanyi gitu ya. Ya teman-teman ya udahlah, kondisi seperti ini teman-teman rekam aja sebanyak mungkin keahlian teman-teman, terus share aja di YouTube gitu, contoh ya. Saya bisanya nulis, teman-teman cari aja deh link-link untuk lomba menulis, teman-teman asah di situ gitu. Tapi saya mau dapat penghasilan yang lebih pasti, teman-teman ada satu yang harus teman-teman juga pikirkan. Mungkin saya harus sedikit beralih profesi menjadi reseller mungkin gitu kan. Saya bisa menjual apa ya lewat online yang tidak ketemu orang gitu. Atau saya bisa mencari perusahaan-perusahaan yang lagi buka lowongan pekerjaan kah gitu. Nah, sekedar informasi aja ini sekalian ya teman-teman ya. Perusahaan saya itu mencari 10.000 karyawan sampai 2021. Dan setiap hari saya interview 15 orang teman-teman ya. Artinya teman-teman ada satu perusahaan yang tutup, ada perusahaan lain yang buka. Teman-teman hanya tinggal cari aja, mana sih perusahaan yang lagi mencari karyawan, mana sih perusahaan yang lagi butuh gitu. Nah masalahnya kita cukup adaptif gak gitu, kita cukup cepat gak untuk merespon, melihat peluang-peluang yang lain, yang mana yang kita harus bisa bergerak ke area situ. Seperti itu ya Del ya. Oke, Kak. Oke, kalau misalkan tertarik lebih lanjut, ya perusahaan saya sih membuka lowongan besar-besaran. Oke. Terima kasih. Itu orangnya sedang bersorak kegirangan, Kak. Boleh di-share nanti kan nama perusahaannya, Kak? Boleh, nanti saya share ya. Terima kasih, Kak Esther. Oke. Ada yang tanyain, Andre? Enggak. Baik, kalau saya saya pribadi ya. Tadi kan mewakili teman saya yang malu bertanya. Sesat berdiri jalan loh kalau bertanya. Iya. Jadi kalau saya pribadi untuk saving, tapi saya harus sebenarnya pengen saving gitu ya. Tapi ada beberapa income yang di luar dari pengeluaran saya pribadi begitu kan. Misalnya untuk keluarga, bantu keluarga atau untuk bantu sekolah adik gitu. Itu kira-kira gimana ya mengakalinya Kak? Ya, yang pertama ya, ini Delvi ya. Del, kamu mungkin perlu mempelajari tentang habit saving. Itu kalau kamu udah belajar itu kamu akan terinspirasi kok ya. Intinya begini, saving is a habit. Saving adalah kebiasaan ya. Jadi kalau kamu memutuskan sekali saving, bulan depan saving, 3 bulan saving, 4 bulan saving, itu akan terus-terusan ya. Tapi kalau kamu tidak terbiasa membuat menjadi biasa, nah emang agak susah. Nah, tapi bukan berarti tidak bisa. Kamu hanya perlu membiasakan aja 21 bulan. Kamu saving nanti akan terbiasa. Nah, pola pikir apa yang harus kita miliki? Yang tadi, begitu terima uang, kamu orang yang save first, spend later, ya. Save, tabung dulu, baru bayar ini, atau kamu orang yang kedua, spend first, save later.
bayar dulu, nggak cukup, besok aja deh nabungnya, yang mana gitu. Kita harus beralih ke orang nomor satu. Misalkan gaji berapapun, udah pasti langsung dipotong untuk saving, dan saya hanya bisa melihat uang yang segini yang bisa dicukupkan. Gitu deh. Ya. Halo? Menjawab ya, Del? Oke. Menjawab ya, Del? Siapa nih? Mau juga ya, Kak, link meeting topik dana pensiun. Oke, nanti saya share ke Delvi ya, Delvi yang akan share ya. Helen Tina, nanya lagi Kak, apa kendala yang Kakak hadapi selama kelola keuangan khususnya setelah berkeluarga? Terus sulit banget Kakak untuk konsisten mencatat pengeluaran. Oke, Helen Tina. Kendala pada saat saya awal ya, waktu berkeluarga memang agak kompleks ya. Bisa dibilang sulit ya sulit teman-teman ya. Karena yang pertama tidak mengetahui perencanaan keuangan dan tidak mempelajari ya. Teman-teman kalau udah mempelajari ya, tahu itu jauh lebih baik daripada tidak tahu loh ya. Jadi langkah pertama tahu aja dulu ya, walaupun masih struggle gitu ya, struggling gitu menjalankannya, yang penting kita tahu dulu deh gitu. Sama seperti doa kan ya, kita tahu kita harus berdoa, tapi minimal kita tahu dulu gitu, walaupun menjalankannya ya ampun doa lagi gitu ya teman-teman ya. Sama sih merencana keuangan juga begitu, tahu aja dulu apa yang harus dilakukan ya. Kendala yang dihadapi selama ini ya sama teman-teman ya, kendala apa sih gitu kan, perbedaan pendapat, terus ini nggak cukup, gimana ya gitu. Balik lagi kan jadi ke definisi, kalau nggak cukup apa yang harus saya lakukan untuk menghasilkan uang yang lebih dari ini supaya mencukupi kehidupan keluarga saya, pasangan saya, keluarga besar saya, orang tua saya, apa sih gitu. Nah itu kan ya. Terus sulit banget untuk konsisten mencatat pengeluaran sih. Sebenarnya untuk awal-awal bagus ya, untuk membuat kita pengen tahu aja alokasi kita tuh ada kemana aja sih gitu. Itu kalau bisa disiplin sih bagus banget gitu. Tapi kalau kita lama-lama kan kita udah tahu nih pos-pos kita, oh buat dana pensiun segini, buat pendidikan anak segini, oh buat ini segini, itu kan jadi udah terbiasa ya. Mencatat sih bagus, sulit memang di awal-awal, lakukan aja terus. Zegamer, halo kakak, apakah perpuluhan itu sudah termasuk dengan persembahan tiap minggu ke gereja dan ucapan syukur? Atau perpuluhan itu sebenarnya dengan saya jawab ya. Tergantung kamu nanyanya sama siapa. Kalau sama pendeta pasti beda. Perpuluhan ya perpuluhan, persembahan ya persembahan. Kalau sama financial planner ya teman-teman seperti saya sih tidak terlalu strict banget. Yang penting perpuluhan tuh begini loh. Perpuluhan adalah sebuah ucapan syukur saya untuk Tuhan karena saya sudah diberkati. Ya. Perpuluhan itu di mana saya tahu saya hidup tidak sendirian, ya. Ada gereja yang membutuhkan pertolongan, ya. Ada pelayanan-pelayanan lain juga yang membutuhkan uluran tangan, ada banyak orang yang membutuhkan pertolongan, dan pada saat saya berbagi, saya itu sedang menyalurkan berkat Tuhan kepada mereka, ya. Gitu ya. Nggak usah terlalu strict lah ya. Tapi balik lagi sama gereja masing-masing, ikutin aturan pendeta masing-masing aja ya. Ya, baik. Ada lagi yang mau bertanya? Kalau tidak ada, kita tutup sesi tanya jawab. Semoga setelah sesi ini teman-teman semakin mencintai apa yang namanya financial planning, makin mau belajar, ngulik-ngulik ya di internet, baca-baca ya. Kalau ada yang mau tanya silakan tanya-tanya ke saya. Kalau pas saya lagi buka sesi-sesi seperti ini, boleh nanti saya akan share linknya ya. Oke, boleh Kak Esther, boleh share di grup. Atau Kak Esther udah masuk grup PPAK Bogor belum ya? Kayaknya belum tuh. Oh belum, nanti saya masukin grup ya Kak ya? WA grup. Boleh.
Jadi kalau ada acara seperti ini nanti Kak Esther bisa share linknya di grup, jadi teman-teman bisa sebarluaskan. kita bisa sebarluaskan, teman-teman lain bisa ikut bergabung. Boleh ya. Itu. Oke. Terima kasih Kak Esther atas penjelasannya ya hari ini. Nama perusahaannya F1. FP1. FP1, oke, silakan. Financial Planning, number 1. Oke, silakan. Saudara kami membutuhkan, bisa dikirimkan lamarannya ya ke perusahaan FP1. Terima kasih ya Kak Esther atas penjelasan hari ini. Jadi kita yang anak-anak muda ini terbuka ya wawasannya. Mungkin kita belum memikirkan sampai ke jauh sampai ke pensiun gitu. Saya juga nggak kepikiran gitu ya. Nanti sekarang mulai dibukakan sedikit dan mulai mau belajar mengenai financial planning. Baik, terima kasih. Sekarang kita silakan host untuk menampilkan slide. Sebentar. Nah, saatnya kita akan memberikan persembahan. Persembahan dapat ditransfer melalui, pertama ada Bank BCA atas nama Beni Sinaga, yaitu dengan nomor rekening 0953783743, dan juga bisa ke akun Dana, OVO atau GoPay ke nomor 08998802-897 atas nama Delviana. Sudah balok ya, saya sendiri. Ya, sambil kita menaikkan sebuah pujian, kita mengucap syukur kepada Tuhan atas berkat Tuhan. Mari kita nyanyikan Bila Topan Keras Melanda Hidupku. Bila topan keras melanda hidupku, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu itulah kami percaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Baik, yang kedua. Adakah beban membuat kau lemah, salib yang kau pikul menentang berat, hitunglah berkatnya pasti kau pegang, dan bernyanyi terus penuh bahagia. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Baik, terima kasih. Selanjutnya Warta. Ya, yang pertama forum grup diskusi politik, yaitu dengan tema Corona, Korupsi dan Politik Domestik Indonesia yang akan disampaikan oleh Dr. Gunatri Cahyoko, dosen ilmu pemerintahan dari STPMD, dan juga dipandu oleh moderator yaitu staf Kantas, yaitu Remi Magea, dan juga aktivis mahasiswa 2019 Jason Joshua, tim Kapsel Politik KNM 2019. Ya, pertemuan ini melalui Google Meet, yaitu pada hari Senin 4 Mei 2020 pukul 18.30. Ya, teman-teman yang ingin mengetahui masalah corona, korupsi dan politik bisa mengikuti kelas ini. Selanjutnya, next. Shalom abang-abang dan rekan-rekan komunitas AWG ya. Jadi AWG kita itu sebelumnya telah direncanakan akan diadakan secara bertatap muka, tapi karena kondisi saat ini kita tidak bisa bertemu, sehingga AWG diadakan yaitu melalui online. Ya,
yaitu waktunya Kamis 7 Mei 2020, yaitu libur Waisak ya, pukul 8.30 sampai 11.30 siang melalui YouTube dan juga Zoom. Pembicaranya yaitu Insinyur Tadius Gunadi, dan bisa mendaftar di link form pendaftaran. Nanti akan kita share juga ke WA Group PPAK Bogor dan juga ke IG PPAK Bogor, dan bisa menghubungi kontak person yang tertera di poster. Selanjutnya, next. Ya, Perkantas Bogor mengadakan open donasi untuk membantu saudara-saudari kita kaum marginal yang terdampak ekonominya oleh pandemi ini ya. Jadi donasinya ada 2 jenis. Yang pertama bisa melalui transfer langsung ke BCA atas nama Ayu Kurniawan Priyatna dengan nomor 0952 421431 atau ke akun OVO Dana dan GoPay ke nomor saya tadi. Dan jika memberikan donasi maka mohon dilebihkan angka 1 di belakangnya untuk menjadi kode donasi Perkantas Bogor ya. Dan juga harap konfirmasi melalui WhatsApp bahwa telah memberikan donasi. Dan juga untuk alumni mungkin saat ini penghasilannya berkurang, ingin tetap ikut berdonasi hanya dengan Rp20.000 saja, tetap bisa, yaitu dengan cara membeli sebuah masker kain Sritek ya. Nah, dengan membeli masker ini seharga Rp20.000, teman-teman semua juga ikut berdonasi menyumbangkan paket sembako dan juga pembagian masker gratis kepada saudara-saudara kita kaum marginal yang belum. Selanjutnya, next. Untuk ibadah PPAK bulan Juni akan segera diinformasikan, tetap pantengin IG-nya PPAK_Bogor. Jangan lupa di-follow ya. Next. Perkantas Bogor menyediakan hand sanitizer, yaitu hand sanitizer yang dijual lebih murah daripada harga di pasaran ya. Jadi teman-teman misalnya butuh hand sanitizer bisa menghubungi kontak person staf kantor Perkantas Bogor yaitu 0813 1756 4684 dengan harga yang tertera pada poster. Next. Teman-teman yang tadi sudah mengikuti seminar ini, kami mohon partisipasinya untuk memberikan feedback di IG @PPAK Bogor. Jadi teman-teman feedbacknya sangat penting untuk PPAK Bogor agar lebih memperbaiki kualitas pelayanan kami selanjutnya. Jadi jangan lupa di-follow dan di-feedback. Selanjutnya ucapan selamat ulang tahun ya. Ulang tahun buat teman-teman yang berulang tahun di bulan April. Yang pertama ada Rina tanggal 1 April, lalu ada Deti Akurniasari tanggal 6 April, lalu ada Budi Senoputra 7 April, tanggal 10 April ada Samuel Naibaho, lalu tanggal 11 ada Dewi Apriliana, Semi Arayunedia dan Joanna Asterlita, tanggal 12 ada JC Wulandari, Riko Sitinjak, Metalia Andarini, tanggal 15 ada Arthur Otasitorus, tanggal 18 ada Apriliana Kristina Site, tanggal 30 ada Dwi Putri Sulastri Tambunan, dan juga Wulandari Sitorus. Kami mengucapkan selamat ulang tahun untuk teman-teman yang berulang tahun di bulan April. Semoga panjang umur dan selalu diberkati Tuhan. Next. Terima kasih teman-teman semua. Demikianlah persekutuan pra-alumni dan alumni Kristen Perkantas Bogor 2020. Selanjutnya kita akan menutup sesi hari ini dan akan dilanjutkan dengan sesi fellowship ya. Sudah banyak chatnya ya, sudah menumpuk. Tapi sebelumnya kita tutup dulu di dalam doa. Kami minta kesediaannya Kak Esther untuk menutup acara kita di dalam doa. Oke, kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau begitu baik dalam kehidupan kami, apapun yang sedang kami alami pada hari ini. Di tengah COVID-19 yang sedang melanda negeri kami, kiranya Tuhan
memberikan kepada kami semua kekuatan, kesehatan yang ekstra, kesabaran, pengendalian diri, kekuatan, bahkan daya kreatif yang tinggi di dalam kami terus berkarya bagi kemuliaan Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa bagi rekan-rekan yang sedang terkena dampak finansial, ekonomi dari COVID-19 ini, yang mengalami pengurangan gaji atau bahkan di PHK. Mohon kiranya Tuhan sendiri yang memberikan jalan keluar yang terbaik sesuai dengan kemampuan dan keahliannya. Tuhan juga yang akan menolong untuk mengatasi masa-masa krisisnya. Ya Tuhan, kami juga memohon agar kiranya kami diberikan hikmat, kebijaksanaan di dalam kami mengelola keuangan yang Tuhan titipkan kepada kami hari ini. Sehingga kami menjadi orang yang bertanggung jawab, menjadi pribadi, menjadi anak Tuhan yang boleh terus mempertanggungjawabkan setiap berkat Tuhan yang Tuhan telah limpahkan kepada kami, dan kami dapat mengasihi Tuhan, mengasihi sesama dengan cara mengelola apapun yang Tuhan titipkan dengan lebih bijaksana lagi. Ini seruan doa kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih untuk Kak Esther ya, dari Perkantas Bogor dan PPAK Bogor atas